Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di bulan di mana bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, khususnya umat Islam, mengharapkan kedatangan bulan ini, yakni bulan suci Ramadan. Bahkan 3 bulan sebelumnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang biasa kita ucapkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sekarang ini berada di bulan Ramadan. Allah sampaikan, usia kita disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Maka dari itu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai Ramadan lewat begitu saja tanpa makna. Ramadan lewat tanpa memberikan pengaruh terhadap diri kita sendiri. Sehingga Ramadan ketemu Ramadan lagi, sehingga amal kita tidak ada peningkatan secara signifikan. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita berada di Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat ini, maka puasa di bulan Ramadan memiliki banyak manfaat keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah puasa akan membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Dengan puasa yang benar sesuai dengan ketentuan baik secara fikih, akhlak dan lain sebagainya, maka berpuasa akan membentuk karakter menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, karena didorong rasa iman, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya, habis puasanya itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Puasa bukan karena kita terbawa oleh lingkungan, bukan terbawa oleh suasana, tapi betul-betul puasa dilaksanakan penuh dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa seperti inilah
ya Allah akan ampuni dosa-dosa orang yang berpuasa. Yang kedua, yang berikutnya, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sa'imi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih wal hukmu minhu atyabu indallah min rihil misk. Setiap amal perbuatan anak Adam akan dilipat gandakan 1 menjadi 10, bahkan dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa sauma, kecuali berpuasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Karena dengan puasa, karena dengan berpuasa, karena Allah dia menahan nafsunya, menahan makannya karena aku. Hadirin rahimakumullah. Jadi keutamaan berikutnya, orang yang berpuasa itu amalnya akan lipat gandakan. Bahkan di hadis yang lain, barang siapa yang melakukan sunnah maka akan diberi pahala kewajiban. Barang siapa yang melaksanakan kewajiban maka akan dilipat gandakan pahalanya 1 menjadi 10, bahkan menjadi 700 kali lipat. Berikutnya, keutamaan berpuasa adalah lis-sa'imi farhatani, yaitu akan diberi kedua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitri, bahagia ketika berbuka. Kita bayangkan ketika adzan maghrib dikumandangkan, betapa bahagianya, betapa senangnya orang yang berbuka berpuasa, orang yang berpuasa. Sebaliknya orang yang tidak berpuasa tidak akan merasakan itu semua. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu akan berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat. Berikutnya, keutamaan orang yang berpuasa adalah mulutnya orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misk. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya adalah keutamaan orang yang berpuasa sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajibih. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa puasa itu sebagai benteng, sebagai perisai, yaitu hambanya dari api neraka. Orang yang berpuasa itu akan terjaga dari api neraka. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu semua akan kita raih, akan kita dapatkan. Dosa akan diampuni, kita akan menjadi orang muttaqin. Kebahagiaan akan diraih manakala kita melaksanakan puasanya dengan sebenar-benarnya. Puasa dilaksanakan baik secara fikih benar, mulai dari niat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak. Bagaimana akhlak orang yang berpuasa, dijaga mulutnya, dijaga telinganya, dijaga pendengarannya, mata dan lain sebagainya. Sehingga puasanya tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, maka seluruh anggota tubuh kita puasa juga. Dengan itu semua, maka keutamaan-keutamaan berpuasa akan kita raih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.